Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah diberikan kesempatan untuk saya melontarkan materi tentang sistem informasi geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem informasi geografi, komponen-komponen sistem informasi geografi, manfaat sistem informasi geografi dan fungsi sistem informasi geografi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu sejarah sistem informasi geografi. Sejarah perkembangan sistem informasi geografi yaitu awal tidak dikenal SIG, tidak lepas dari adanya kemajuan dalam bidang teknologi, terutama komputer. Pada awal tahun 1960-an, perkembangan dalam ilmu komputer semakin pesat dan siap digunakan untuk bidang lain di luar militer. Para ahli meteorologi, geologi, dan geofisika mulai menggunakan komputer dalam pembuatan peta. Pada tahun 1963 di Kanada muncul EGIS atau Canadian Geographic Information System, dan selanjutnya menjadi sistem informasi geografi pertama di dunia. 2 tahun kemudian di Amerika Serikat beroperasi sistem serupa bernama MIDAS yang digunakan untuk memperoleh data-data sumber daya alam. Lanjutkan bagian kedua, yaitu komponen-komponen sistem informasi geografi. Komponen-komponen sistem informasi geografi ada beberapa bagian. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras adalah perangkat fisik yang menjadi bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis dan pemetaan. Perangkat keras tersusun atas beberapa bagian, yaitu penyimpan data, mengolah data, dan pencetak hasil proses. Yang kedua itu perangkat lunak. Perangkat lunak adalah perangkat yang dipakai untuk melaksanakan proses penyimpanan, menganalisis data secara spasial ataupun non-spasial. Perangkat lunak terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, alat untuk analisis data. Yang kedua, alat untuk menanyakan data dari hasil analisis. Yang ketiga, database manajemen sistem. Yang ketiga itu data. Data terdiri 2 bagian, yaitu spasial dan non-spasial. Data spasial adalah wujud nyata sesuai daerah yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, data non-spasial adalah data berupa tabel yang memiliki isi informasi oleh objek dalam data spasial. Yang keempat itu manusia. Manusia adalah elemen pokok dari sistem informasi geografi karena manusia adalah perencanaan dan penggunaan sistem informasi. Yang terakhir yaitu metode. Metode adalah terkait pada aspek desain dan aspek realnya. Itu adalah bagian komponen sistem informasi geografi. Melanjutkan bagian ketiga, manfaat sistem informasi geografi. Ada beberapa bagian.
Yang pertama itu manajemen tata guna lahan. Sistem informasi geografi membantu dalam membuat perencanaan setiap wilayah pemanfaatan lahan di kota yang menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, dan perkantoran. Yang kedua, inventarisasi sumber daya alam. Manfaatnya sistem informasi untuk sumber daya alam adalah yang pertama, untuk mengetahui persebaran area lahan seperti area lahan potensi dan lahan kritis. Yang kedua, memanfaatkan perubahan pembangunan lahan. Yang selanjutnya itu pengawasan daerah bencana alam. Ada memiliki manfaat antara lain. Yang pertama itu melintas luar daerah bencana alam. Yang kedua, sebagai pencegahan jika terjadi bencana alam di masa mendatang. Yang ketiga itu menentukan tingkat bahaya erosi. Yang terakhir itu bidang perencanaan kota dan wilayah. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu bidang sumber daya, misalnya kesesuaian lahan dan pemukiman. Yang kedua itu bidang perencanaan ruang. Yang ketiga bidang manajemen dan sarana prasarana. Yang keempat bidang pariwisata. Yang kelima bidang transportasi. Yang ketujuh bidang sosial dan budaya. Itu bagian-bagian manfaat sistem informasi geografi. Selanjutnya saya bagian fungsi sistem informasi geografi. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu melakukan sejumlah operasi atau perhitungan dapat dilakukan melalui sistem informasi geografi. Yang kedua, display atau layar peta warna, ukuran, bentuk, dan lain-lain. Yang ketiga, overlay. Overlay adalah untuk mendapatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain. Misalnya peta lereng dan curah hujan. Yang selanjutnya itu buffering. Buffering adalah proses pengiriman video atau audio yang sedang dinonton atau didengar. Yang selanjutnya lagi memperbaiki atau mempengaruhi data. Yang selanjutnya membuat hubungan-hubungan ke ruangan. Yang selanjutnya lagi membuat peta-peta tematik dan peta arahan yang berguna untuk perencanaan pembangunan wilayah. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.